Wah, ini menarik nih Mas di malam hari ini, tema kita ya, menyelamatkan cinta yang berkarat. Jadi memang permasalahan cinta itu gak ada habisnya Mas. Betul. Ya, tuh dari kita mungkin apalagi udah mau fase-fase sekarang ini, semakin remaja semakin wah itu urusan cinta itu udah jadi dinamika kehidupan. Sebenarnya apa sih Mas yang kemudian menjadi latar belakang kita harus memahami atau mengangkat tema menyelamatkan cinta yang berkarat ini Mas? Baik, terima kasih Mas Sulung, Mas Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mas Sulung, Mas Zaki, alhamdulillah kita ketemu lagi di acara yang mudah-mudahan selalu dinanti-nantikan oleh sahabat MK semuanya, acara memaknai hari. Kalau saya ditanya apa latar belakang mengangkat topik ini, satu, ini saatnya orang musim nikah. Iya toh? Iya. Jadi dalam kehidupan orang Indonesia itu biasanya milih waktunya, timingnya pasca Idul Adha. Saya biasanya antri tuh ceramah Walimatul Urs ya. Yang kedua, karena fenomena mempertahankan, menjaga, melestarikan keluarga ini sesuatu yang sangat sulit, rumit hari ini. Betul sekali. Yang kita jumpai di mana-mana, kita sering mendengarkan berita-berita tentang perpisahan, perceraian, perselingkuhan, dan itu sudah menjadi semacam konsumsi publik ya. Bahkan mohon maaf, beberapa pesohor-pesohor negeri ini menggunakan isu itu untuk menaikkan kembali pamornya yang sudah mulai turun. Nah, sehingga kalau kita berkaca pada fenomena itu, sepertinya pernikahan sebagai bentuk ikatan yang menjaga merawat cinta itu menjadi kehilangan kesakralannya. Tentu untuk menjalin sebuah rumah tangga yang bahagia yang kita sebut sebagai samawa itu, sakinah, mawaddah, warohmah, bukan hal yang gampang. Karena menyatukan dua pribadi yang berbeda itu sendiri, itu hal yang sangat rumit. Bayangkan hanya dua orang aja begitu rumit ya, apalagi kalau kita memimpin sebuah organisasi yang jumlah orangnya lebih dari dua. Cuma ada perbedaan antara organisasi lain dengan sebuah keluarga. Satu perbedaannya, karena ini ikatan yang sifatnya berlangsung seumur hidup. Ya kan? Tidak kemudian gara-gara kita tidak suka, tidak cocok karena satu dua hal, lalu kemudian kita putuskan untuk resign, saya resign deh jadi istri kamu, saya resign deh jadi suami kamu, ya nggak gitu dong ya. Karena hubungan pernikahan itu tidak sama dengan organisasi, ya kan? Keenakan yang laki-laki. Nah, lalu yang kedua, di dalam sebuah keluarga itu kita menampilkan diri kita sebagai pribadi yang otentik. Kita tidak bisa menutupi hal-hal yang selama ini barangkali dianggap bisa kita tutupi dalam organisasi di luar pernikahan. Kalau kita berada di bisa tempat kerja contohnya, di masyarakat misalnya, kita masih punya ruang untuk menutupi keaslian kita. Tapi dalam sebuah keluarga itu rasanya sangat sulit kita untuk tidak ketahuan aslinya kayak apa. Menjaga citra. Nggak bisa. Jaim itu nggak bisa terjadi dalam sebuah keluarga gitu loh. Nah, celakanya nih. Berkeluarga itu adalah ibadah yang terlama gitu loh. Ketika kita sudah nggak cocok, kita nggak sesuai dengan pasangan kita susah untuk resign, dilalah dia menjadi ibadah seumur hidup. Nah, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Banyak sekarang kita jumpai keluarga-keluarga yang bak kuburan. Jadi statusnya suami, statusnya istri, tetapi di dalam keluarga itu tidak ada cinta yang disemai, tidak ada canda tawa, tidak ada kegembiraan, tidak ada kebahagiaan. Lalu kalau kita nggak bahagia, ngapain kita menjaga sebuah keluarga, ya kan? Nah, lalu kalau kita tanyakan pada mereka yang mengalami fenomena ini, ya ternyata yang saya jumpai, Mas Zaki dan Mas Sulung, mereka sangat takut ketika status mereka sebagai istri, sebagai suami itu yang berpisah, akhirnya terganggu karena perpisahan. Jadi itu dianggap sebagai sebuah aib
yang akhirnya bisa menjatuhkan pamornya di tengah masyarakat. Oh iya. Jadi hanya karena pamor, hanya karena gengsi, hanya karena nggak enak di medsos sudah nampakin mesra-mesra, kayaknya akur, kayaknya happy, tapi ternyata hati meringis. Nah, ini kemudian akhirnya dipertahankan, hubungan tetap berjalan paralel, tapi tidak membuahkan kebahagiaan. Nah, hubungan yang seperti inilah yang saya sebut sebagai cinta yang berkarat. Nanti kita uraikan apa ciri-cirinya, cinta yang berkarat itu kayak apa, juga yang paling penting bagaimana agar itu tidak terjadi dalam keluarga yang kita bangun. Nah, karena Mas Zaki dan Mas Sulung ini belum menikah, jadi sikapilah Talks to ID sebagai nasihat pernikahan. Ya, Alhamdulillah, ini luar biasa. Bener kan ya, kalau udah lama nggak ketemu Mas Kiki tuh, ketemu sekali tuh jadi langsung banyak ini loh, karismanya luar biasa. Baik sahabat MC, kita akan lebih banyak lagi melihat cinta berkarat ini dan bagaimana nanti kita akan menyelamatkan cinta yang berkarat untuk Anda yang sudah bernikah. Nah, ini mungkin menjadi sebuah ilmu untuk Anda. Betul. Dan untuk Anda yang belum nikah seperti saya dan juga Zaki, ini jadi sebagai nasihat juga ya, dan ilmu juga pastinya untuk ke depan membangun rumah tangga begitu ya. Anda bisa kirimkan atensi Anda sahabat MP di 0815 78600 923 dan kita akan rehat terlebih dahulu Mas Kiki. Oke. Kita simak informasi dari relasi MKFM Jogja berikut ini. 92,3 MKFM, kita kembali lagi bersama Mas Kiki membahas terkait cinta yang berkarat. Ya, tadi sudah disebutkan ternyata juga banyak sekali kasus-kasus yang asal-muasalnya dari cinta yang berkarat ya. Nah, ini Mas Kiki, sebenarnya dari cinta yang berkarat ini atau mungkin yang sudah lapuk ya, itu sebenarnya asal-muasalnya dari mana sih atau penyebabnya gitu? Iya, begini. Membangun sebuah keluarga yang bahagia itu memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Tadi sudah saya singgung di awal, karena kita berbeda. Sosok istri, sosok suami itu berbeda pendidikan, berbeda latar budaya, ya, berbeda cara komunikasi, berbeda kepribadian, menyatu bersenyawa dalam sebuah ikatan rumah tangga. Nah, itu sendiri sudah sesuatu yang sangat rumit sebenarnya, ya. Makanya kalau kita lihat fase perkembangan sebuah ikatan sosial itu kan setidak-tidaknya mengalami 4 fase. Fase pertama kita sebut sebagai fase pembentukan, fase forming. Ya, sederhananya dua insan yang berbeda menyatu bersenyawa dalam sebuah ikatan keluarga. Nah, pada fase ini, pada masa pertama ya, karena cinta yang menggelora, ya, semuanya jadi nampak indah, ya, semuanya nampak asik-asik aja, baik-baik aja, makan nasi sepiring berdua, minum teh satu gelas berdua, pokoknya semua dibuat indah aja. Kita sebut aja, iya, kita sebut bulan madu kan. Nah, persoalannya kemudian berapa lama itu bisa bertahan sebuah suasana itu? Umumnya tidak lebih dari setahun. Tidak lebih dari setahun. Tidak lebih dari setahun. Iya. Oh, cepat itu, Mas. Cepat. Nah, makanya ini kan menjadi pengalaman juga untuk ilmu jadi mas-mas dan mas. Nah, setelah itu akan segera beralih ke fase kedua. Namanya fase stormy, fase badai. Ya, krisis, mulai terjadi pertengkaran, mulai dari skala kecil sampai dengan skala yang besar, ya, yang kadang melibatkan pihak-pihak di sekeliling kita, entah itu ayah, ibu, mertua, ya, saudara kadang ikut nimbrung, ya. Bukan mendinginkan, malah semakin ngompori, supporter, supporter, ya, bukan untuk mendinginkan, tapi yang jelas malah semakin membuat kacau keadaan itu. Nah, fase ini itu biasa terjadi ya, katakanlah 2 sampai dengan 5 tahun pernikahan itu. Oh, cukup lama ya. Cukup lama, ya. 2-5 tahun ya. Tentu ini sebuah jangka waktu yang sifatnya relatif ya. Ada yang dengan cepat, ada yang begitu lama. Nah, makanya banyak yang mengatakan setelah fase itu menuju fase ketiga, itu fase stabil ya. Nah, fase stabil ini atau fase ketiga itu yang disebut sebagai fase norming. Ya, fase mulai di mana terbentuk aturan-aturan, pola-pola, kebiasaan-kebiasaan yang pasangan itu saling ngerti. Suami saya itu begini loh, istri saya itu begitu loh. Jadi kita sudah mulai ngerti secara tidak langsung seperti apa sosok pasangan kita itu.
ya. Nah, di situ biasanya sudah mulai ada kesepadanan, saling pengertian dan seterusnya, ya. Makanya kadang-kadang orang tuh suka komentar, ini kok suami istri wajahnya mirip ya. Iya, kan gitu kan? betul, Nah, mungkin itu terjadi karena mereka sudah saling mendekat. Perbedaan itu makin ditinggalkan, mereka justru memperbanyak atau menyemai persamaan di antara mereka. Satu frekuensi iya, gitu ya, Mas. sudah tune in lah ya. Sama-sama penggemar 92,3 FM lah kira-kira begitu. Nah, akhirnya fase yang paling tinggi namanya fase performing. Nah, fase performing itu adalah fase di mana sebuah ikatan sosial itu sudah melakukan pencapaian-pencapaian hebat dalam ikatan sosial itu. Kalau sebuah keluarga, misalnya dia bisa punya rumah sendiri, punya kendaraan sendiri, bisa umroh bareng, bisa menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi dan seterusnya. Ya, ibarat kata ini fase kita sudah menuai hasil panen, kira-kira begitu. Nah, cuma setiap keluarga itu punya fase yang berbeda-beda. Yang paling gawat kalau keluarga itu masih terus berkutat di fase kedua. Nah, jadi pertengkaran itu adalah indikator yang paling mudah digunakan untuk membaca apakah pasangan ini akan berujung pada perpisahan atau insya Allah langgeng sampai dengan maut yang memisahkan. Melalui pertengkaran itu. Pertengkaran ya. Yang ngomong ini bukan saya. Saya, Mas. Yang ngomong itu namanya John Gottman. Siapa itu, Mas? Seorang pakar keluarga ya. Keluarga. Jadi beliau memang spesifikasi bicara tentang keluarga atau pernikahan, di mana beliau menelisik tentang pasangan-pasangan yang bisa dia tebak secara intuitif, ini pasangan yang bakal langgeng, ini pasangan yang gak lama umurnya itu. Ternyata dari mana? Dia lacak dari pertengkaran yang terjadi di antara suami istri tersebut. Nah, ini yang menjadi menarik itu kalau lanjut indikatornya gimana? Kalau misalnya itu ujungnya berpisah, itu gimana kelihatan? Ini pertanyaan pentingnya. Pertama, kata beliau, yang pertama, ketika mereka berselisih paham, yang namanya berkeluarga pasti kan berbeda pendapat, berbeda pendapat. Mungkin semuanya sama, nggak mungkin semua istri itu selalu sami'na wa ata'na. Mengiyakan. Tidak mungkin. Ya. Kenapa? Karena hari ini kecenderungan keluarga itu kan makin setara ya. Pendidikannya makin sama. Bahkan dalam banyak kasus pendidikan istri lebih tinggi daripada suami. Gitu kan? Bahkan saya pernah menjumpai posisi istri lebih tinggi daripada suami. Nah, sehingga kalau kita kemudian masih mempertahankan pola patriarki, istri pokoknya manut, surga neraka yo manut ya. Itu tidak lagi cocok dalam konteks kekinian. Nah, itu tercermin dalam percakapan-percakapan mereka, kata John Gottman ya. Yang pertama, di dalam percakapan itu mereka sudah saling mengkritik. Sudah ada suasana saling mengkritik. Sebenarnya kritik itu hal yang lumrah terjadi, ya. Cuma kritik itu kan terbagi dalam beberapa bentuk. Ada kritik yang valid, ada kritik yang tidak valid. Nah, yang dimaksudkan oleh beliau ini adalah kritik yang tidak valid. Kritik yang nggak ada faktanya, kritik yang kemudian hanya berdasarkan asumsi, tidak kemudian menggunakan akal sehat dengan baik, ya kan? Nah, jadi kritik-kritik yang tidak mendasar. Nah, ketika kritik tidak mendasar itu muncul ke permukaan dalam percakapan suami istri itu, ini menjadi isyarat pertama bahwa ada peluang bahwa keluarga itu akan berujung pada perceraian atau berkarat bahasa kita tadi itu. Ya. Nah, yang kedua, seiring waktu juga mereka kemudian suka menghina satu sama lain. Nah, menghina itu kan kita menyebut seseorang dengan label-label tertentu yang merendahkan. Ya, contoh misalnya kita sebut istri kita itu ya apa namanya gendut misalnya begitu atau kalau dia mungkin ya istilah boleh barang aja bahasa yang kasar begitu ya mungkin bahasa lebih halus barangkali kita sebut ya nggak gendut cuman lebih makmur misalnya begitu ya ungkapan begitu ya atau bahasa yang agak lebih sarkastik lagi itu susah deh kalau sudah masuk uang ke menteri kalau ke dinas perpajakan susah keluar kan begitu ya ungkapan dinas perpajakan itu kan seolah menyudutkan istri kita yang pelit
yang susah berbagi, yang kalau sudah dapat duit nyebutnya ini uangku, ya uangmu ya uangku, misalnya begitu ya. Nah, jadi ungkapan-ungkapan begitu itu sudah mencerminkan bahwa kita sudah mulai menghina, merendahkan satu sama lain ya. Bahkan saya pernah nanya sama seorang peserta di pelatihan saya pandu, Mas Zaki dan Mas Sulung ya. Dia nyebut istrinya itu satpam. Ya, kenapa? Karena selalu ngecek dia di mana, sedang kemana, sama siapa dan seterusnya ya. Nah, jadi ungkapan-ungkapan berbentuk pelabelan semacam itu menjadi sebuah isyarat juga, kata John Gottman, bahwa keluarga itu berpeluang untuk berujung pada perceraian. Nah, ya. Nah, kemudian yang ketiga kata beliau, seringkali juga ditandai dengan pembelaan diri. Nah, ketika pertengkaran itu sudah semakin panas, akhirnya kita membela diri kita, toh. Ya, kita sebutkan jasa-jasa kebaikan-kebaikan kita, apa yang sudah kita kerjakan, terus dengan catatan yang begitu panjang. Nah, mohon maaf ini untuk yang sahabat MQ yang akhwat. Untuk yang ketiga ini memang John Gottman memberikan sebuah catatan bahwa memang kaum perempuan biasanya memiliki catatan panjang untuk menyebutkan kebaikannya dan sangat sedikit menggunakan catatan kebaikan tentang pasangannya. Nah, ini barangkali memang karena struktur fisik kita kan beda, struktur otak kita memang tidak sama ya. Nah, jadi memang walaupun kita setara, tapi tetap saja kan yang perempuan itu ya fitrahnya begini, laki-laki ya begitu, itu hal yang tidak bisa kita nafikan. Nah, cuma ketika itu menjadi semacam pembenaran bahwa kita sudah melakukan ini itu, sementara tidak ada kontribusi kamu terhadap keluarga ini, misalnya begitu kayak, maka itu kan berbahaya sekali, ya. Jadi kita berpikir superior bahwa kita yang paling berjasa, kita yang paling banyak memberikan itu, sementara yang pasangan kita pandang tidak punya kontribusi apapun, ya kan? Nah, itu disebut sebagai pembelaan diri. Nah, ketika seseorang pasangan membela diri, ya pasangan lain juga membela diri, gitu kan? Nah, dan akhirnya kemudian yang keempat, kata beliau, kita melakukan kebiasaan membangun benteng. Maksudnya begini, membangun benteng itu ya kita kita bisa mengungkapkan dalam bentuk nangis biar orang itu memahami kita, ngalah sama kita, atau barangkali kita gebrak meja, kita ninggalin pasangan kita keluar 3 hari tanpa kabar ya. Nah, itu bentuk perilaku semacam ini adalah bentuk kita membentengi diri kita. Nah, kalau 4 yang tadi saya ungkapkan muncul dalam percakapan, dalam dialog pasangan suami istri itu, kata John Gottman, dia bisa mengatakan, hampir bisa dipastikan, dia berani bertaruh bahkan lebih dari 90%, keluarga itu akan berujung pada perceraian, katanya. Nah, monggo sekarang sahabat MQ, jadi penjelasan saya tadi dijadikan semacam potret, cermin ya, apakah keluarga saya seperti itu, gitu loh ya. Nah, karena itulah kita perlu belajar agar tanda-tanda ini itu tidak terus muncul dalam keluarga kita. Kita segera beralih dari fase storming ke fase norming tadi. Baik. Nah, kemudian ketika tadi yang ternyata ujungnya itu tuh tidak perceraian, justru langgeng. Nah, itu tanda-tandanya apa, Ma? Apakah juga kritik juga, atau ada juga penghinaan atau lain sebagainya? Iya. Sebuah keluarga yang langgeng tetap ada, yang kayak begitu tetap ada. Cuma mereka ini berusaha untuk membuat percakapan itu tidak memiliki tanda-tanda itu semuanya. Barangkali hanya 1-2 gitu ya. Ya biasalah kadang-kadang mengkritik juga terjadi. Tidak ada keluarga yang sempurna, ya. Bahkan saya pribadi mengatakan saya pun sama istri saya tidak sempurna, ya. Karena ketika kita bertengkar juga hal-hal seperti itu 1-2 ada, ya. Nah, cuma kita berusaha untuk mencoba memperbaiki komunikasi itu agar 4 tanda-tanda yang tadi sudah saya sebutkan itu tidak terus terjadi dalam sebuah hubungan rumah tangga itu. Nah, lebih jauh ya, John Gottman tuh mengatakan bahwa banyak terapi pernikahan itu gagal karena fokusnya itu pada bagaimana memperbaiki perbincangan antar suami istri itu. Padahal sebenarnya itu bukan itu yang perlu kita lakukan. Bagaimana kita memupuk hal positif sebelum itu terjadi.
Ya. Sehingga ketika kita katakanlah mau memutuskan untuk berpisah, pertimbangan kita menjadi begitu banyak karena kita mengingat kebaikan-kebaikan yang jauh lebih banyak ketimbang keburukan-keburukan yang kita rasakan selama kita berumah tangga. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana kita melakukan proses antisipasi manakala percakapan seperti itu memanas. Ketika kita kembali tenang, kita mengingat, oh, saya merasa jauh lebih banyak kebaikan dalam keluarga ini ketimbang sisi keburukan dalam berkeluarga tersebut. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi alih-alih berkutat bagaimana cara memperbaiki komunikasi saja, tetapi bagaimana kita, kalau bahasanya tokoh lain Stephen R. Covey, bagaimana kita tuh dalam sebuah hubungan itu memperbanyak tabungan-tabungannya, bukan nariknya, ya, bukan kredit, tapi debitnya, ya, itu yang yang diperbanyak. Semakin banyak tabungan-tabungan dalam hubungan sosial kita itu, maka saldonya positif. Kan begitu toh? Tidak minus. Tapi kalau ditarik melulu, ya lama-lama ya habis toh rekening kita. Nah, kira-kira itu perumpamaan kalau kita ingin menciptakan sebuah keluarga yang langgeng, tidak berkarat sebagaimana yang tadi sudah saya uraikan di awal. Baik. Tadi kan Mas Kiki sudah menyebutkan ada pertengkaran yang sehat dan nggak sehat. Nah, terus gimana dengan keluarga yang kayaknya justru malah minim pertengkaran tuh, atau malah damai-damai aja gitu? Seperti apa itu? Iya, pertama ya kita asumsikan bahwa mereka melakukan berbagai langkah-langkah agar memang keluarga itu minim pertengkaran. Ya, contoh Rasulullah itu contoh par excellence bagi kita, para sahabat yang menjadi membantu beliau di rumah tangga mengatakan, bahkan nyaris tidak ada pertengkaran di rumah tangga beliau, ya. Walaupun menurut saya tetap ada pertengkaran kecil itu muncul. Contoh yang paling sederhana misalnya ketika Aisyah mengungkapkan kecemburuannya kepada Siti Khadijah, kan ada pertengkaran, ya kan? Seorang Imam Ali pernah bertengkar sama Siti Fatimah. Ketika bertengkar, beliau meninggalkan Siti Fatimah, lalu kemudian karena kesal dia menaburkan debu-debu di kepalanya, sehingga kemudian kita kenal beliau sebagai Abu Turab, ya kan? Jadi orang-orang yang kita kenal qualified pun pernah bertengkar dengan pasangannya. Cuma mereka kan tidak membiarkan api itu terus membesar, ya. Ibarat kata api itu ya segera dipadamkan agar tidak membesar sedemikian rupa. Atau boleh jadi yang kedua, Mas, karena orang itu kan mengungkapkan kemarahannya tidak selalu dengan cara terbuka. Karena saya singgung juga kan di acara ini ada orang yang mengungkapkan kemarahannya dengan cara terbuka atau acting out. Ada yang cenderung melampiaskan, dumping, ya. Dia lampiaskan pada pihak lain yang tidak menjadi sumber masalah, nggak tahu apa-apa tapi jadi korbannya. Atau gaya ketiga, beryin, cenderung menyembunyikan kemarahannya, ya, menekan di alam bawah sadar, walaupun pada akhirnya terungkap juga melalui penyakit psikosomatik yang dia alami. Kan begitu tak? Nah, jadi tipikal-tipikal begini sangat mungkin terjadi. Jadi belum tentu sebuah keluarga yang nampaknya adem-adem saja itu bukan berarti mereka tidak ada pertengkaran di dalamnya itu. Baik. Wah, menarik nih, Mas Iki. Dari beberapa tahap tadi, Mas, dalam dinamika keluarga itu, Mas, ya. Nah, ini ada forming, kemudian tahap storming, terus norming, dan juga performa. Nah, itu biasanya rata-rata tumbangnya suatu pasangan tuh di fase yang mana nih? Fase kedua. Jadi fase kedua itu menjadi fase kritis. Ya, fase kritis. Kritisnya itu yang kedua. Iya, kritis itu kedua. Ketika perbedaan-perbedaan itu sudah mulai muncul, gitu ya. Misalnya perbedaan yang paling gawat ya perbedaan visi misalnya, ya. Misalnya satu visinya ketika bertambah umur, misalnya saya kepengen lebih dekat kepada pengajian, sedang ibadah, pakai tutup aurat, tapi pasangan satunya nggak suka ya kayak begitu. Itu berarti perbedaan visi, itu perbedaan fundamental, ya. Tapi jangan terjadi menurut saya. Yang terjadi itu adalah seringkali sebuah keluarga itu tidak punya upaya untuk mendekatkan diri dengan cara memperbanyak persamaan. Karena dalam komunikasi itu sebenarnya kan hubungan itu menjadi langgeng manakala kita memperbanyak persamaan, ya, dan tidak memperlebar perbedaan, gitu ya. Nah, lalu dalam pertengkaran itu kita sering menggunakan kata kamu, kau, ya, iya. Padahal ketika kita mengeluhkan kepada pasangan kita, biasakan diawali dengan kata saya. Ya, bahasa saya itu akan membuat kita tidak menuding orang lain, menyudutkan orang lain, tapi mencoba mengekspresikan apa yang kita pikirkan, kita rasakan
dengan baik, ya. Dan membuat orang lain paham tentang situasi kita. Tapi dalam sebuah keluarga yang penuh pertengkaran, kata-kata kau dan kamu itu seringkali dipergunakan untuk menyudutkan pihak yang lain. Nah, kembali kepada John Gottman. Langkah pertama yang harus kita lakukan agar kita itu bisa menyembuhkan cinta yang berkarat itu, kata beliau. Yang pertama tipsnya itu adalah kita harus memiliki peta cinta, kata beliau. Peta cinta itu apa? Peta cinta itu kita ngerti betul, paham betul, kenal betul siapa pasangan kita. Apa yang dia sukai, warna apa yang paling dia senangi, makanan apa yang paling dia sukai, minuman apa yang paling dia sering konsumsi. Sepele. Hal sepele sebenarnya, hal kecil, tetapi banyak pasangan itu tidak mengerti. Ada loh Mas, karena suami itu memang hanya berpikir di ruang publik, dia tidak atau barangkali tidak ada kemauan untuk memahami pasangannya di ruang privat, ya. Maka mereka tidak menganggap itu hal yang tidak perlu, gitu loh. Hal tidak perlu. Padahal kaum Hawa, istri kita, hal yang kita anggap sepele itu justru bernilai berharga bagi mereka. Kalau bahasa anak sekarang ini, Mas, love language. Love language-nya. Oh, begitu ya. Ya, esensinya sama. Esensinya sama ya. Jadi kita tuh harus ngerti ya. Saya tahu betul misalnya saya sebagai suami ya. Saya kemarin kan coba menerapkan itu sama istri saya. Ya saya tanya, istri saya nanya sama saya yang dia sukai apa, siapa orang yang tidak dia sukai. Saya bisa menjawab semuanya. Dari sekian pertanyaan yang dia ajukan, saya bisa menjawab dengan baik. Itu menandakan bahwa saya punya peta cinta yang baik tentang pasangan saya kan. Nah, tetapi coba tanyakan kepada pasangan kita masing-masing, sahabat MK di rumah. Apakah kita memahami dengan baik pasangan kita? Jangan-jangan enggak loh. Iya tak? Jangan-jangan tidak. Wah, ini kayak ujian sekali. Iya. Kalau saya kabur. Iya. Dan tahu nggak? Ini yang ngomong bukan saya, tapi yang ngomong tokoh lain namanya Paul Pearsall ya. Saya bahas kemarin ketika saya bicara tentang toxic success dengan Mas Fatur ya. Beliau mengatakan banyak tokoh-tokoh, orang-orang yang menjadi hero di masyarakat, di ruang publik, itu bermasalah di keluarganya. Karena terlalu fokus di kabar ya. Dan orang kan membayangkan, betapa bahagianya jadi pasangannya, ya, betapa bahagianya punya jadi istri dia, ya, wow, gitu. Iya. Padahal terjadi kata Paul Pearsall, justru pasangannya menjadi tidak pernah mengenal dia dengan baik, tidak tahu dengan utuh siapa pasangannya itu. Jadi sangat bertolak belakang antara potret publik dia dengan potret privat dia. Otentik lah gitu. Tidak otentik gitu loh ya. Nah, ini jadi kita jangan cepat tadi menilai Mas Zaki, orang itu hanya dari pemberitaan, kesannya di ruang publik, tetapi di ruang privatnya kita juga harus tahu. 92,3 MKFM Jogja, kita kembali lagi di program Memaknai Hari bersama Mas Kiki F. Wijaya. Nah, sebelum kita lanjutkan, bagi sahabat MK yang ingin bergabung bisa, sangat-sangat bisa nanti di nomor WhatsApp kami ya. Nanti jika ini yang bertanya terkait keluarga atau apapun itu yang berhubungan dengan tema kita, bisa nanti insya Allah kita bacakan dan dijawab oleh Mas Kiki. Nah, kita lanjutkan kembali. Tadi Mas Kiki sudah menyebutkan satu tips, yaitu peta cinta. Nah, Mas Kiki mungkin bisa dilanjutkan kembali tuh untuk tips-tipsnya. Nah, tips kedua, agar cinta yang sekarat itu tidak terjadi. Yang kedua itu kita perlu memelihara rasa suka, rasa kagum dengan pasangan kita. Nah, ini tentu kembali kepada makna cinta yang merupakan kata kerja. Ya toh? Cinta. Iya, cinta itu kata kerja loh, bukan kata sifat. Bukan sifat ya? Makanya ungkapan yang tepat itu kan learn to love, belajar mencintai, bukan fall in love. Jatuh cinta itu kan nggak sengaja. Tiba-tiba bukunya jatuh, kita ambil buku, dia ambil buku, ya. Tiba-tiba muncul cinta. Kayak di drakor kan begitu kan? Nah, tetapi cinta itu sesuatu yang perlu diupayakan, dibentuk, ya, dilatih sedemikian rupa. Nah, salah satunya adalah kita perlu menjaga rasa suka, rasa kagum dengan pasangan kita itu. Caranya, Mas? Nah, caranya ya kita gali hal-hal baik tentang pasangan kita itu. Nah, kembali ke latihan yang saya lakukan di keluarga saya, ya. Kadang saya nanya, ya, saya bersama istri saya, Beb,
Apa nih? Ya saya manggil istrinya Beb ya. Orang nggak percaya. Apa betul? Ya, mesti manggil istrinya saya Beb. Boleh tanya sama istri saya. Di HP saya itu. Kalau di depan anak sama juga. Iya sama. Karena anak saya tuh senyum-senyum ngeliat saya itu kayak nggak kalah dengan anak-anak muda yang masih ABG. Tapi memang saya manggil istri saya itu Ayang Beb. Gitu. Ayang Beb. Dan itu cara saya untuk tadi menjaga rasa suka, rasa kagum dengan pasangan saya gitu loh ya. Kita nanya sama istri saya, Beb, apa yang dulu membuat kamu kagum sama saya? Saya tanya. Ya. Sama halnya ketika saya memberikan ceramah tentang Walimatul Urs ya. Saya sering tanya sama pasangan nikah, saya kerjain. Mas, apa yang Anda kagumi dari pasangan Anda? Dia kadang-kadang bingung ketika ditanya begitu. Gak ngira ditanya begitu. Nggak tahu. Iya. Oke, kalau bingung saya tanya, yang kagum secara fisik aja, apa yang Anda kagumi dari pasangan Anda? Dia bilang, mancung Pak Ustadz ya. Oh ya bagus, saya bilang. Kalau Mbak apa yang disukai? Kumisnya Pak Ustadz gak nguatin. Gak apa-apa. Biasanya memang rasa suka itu dimulai dari ketertarikan fisik dulu kan. Sebagaimana Aristoteles pernah mengatakan, cinta itu memang bentuknya berbeda-beda kata dia. Ya, tahap pertama biasanya cinta kita itu didasarkan oleh ketertarikan fisik, yang oleh beliau disebut sebagai eros. Ya, nah cuma ketertarikan fisik itu kan tidak lama, dia akan pudar. Begitu si perempuan sudah berada di usia 30 tahun ke atas, ya pasti berubah. Kalau sudah anak 1, anak 2, anak 3, itu sudah berbeda. Fisik makin kendor, kecantikan makin berkurang, ya uban sudah mulai tumbuh. Laki-laki sudah nggak lagi six pack tapi one pack. Ya. Nah, itu artinya eros nggak bisa dipertahankan dong, ya kan? Kita harus naik ke level kedua yang oleh Aristoteles disebut sebagai philos. Jadi philos itu kita cintanya itu dasarnya ketertarikan secara psikologis. Nah, pertanyaan sudah mulai berbeda ya. Secara psikologis apa yang kamu kagumi terhadap saya? Kita harus tanya sama pasangan kita. Kamu itu tanggung jawab ya. Buya itu seorang family man, kata istri saya. Jadi orang kalau sudah kemana-mana, kata istri, ini istri saya loh ya, jangan bukan berarti saya membesarkan istri saya ya. Tapi saya bilang Buya itu orang family man. Ketika urusannya selesai langsung balik ke rumah ya. Dan murah untuk bantu istri, kata istri saya itu. Yang namanya cuci piring, apapun nggak disuruh ngerti deh. Nah itu dia disebut sebagai family man. Nah yang begini-begini itu perlu kita jaga. Sehingga ketertarikan kita tidak lagi ke fisik, karena diri saya saat ini dengan 10 tahun 20 tahun yang lalu pasti beda gantengnya ya. Dulu lebih ganteng dari sekarang ya kan. Nah itu yang saya sebut sebagai philos. Lebih tinggi lagi Mas Zaki dan Mas Sulung, ada namanya cinta yang didasarkan ketertarikan secara spiritual, disebut sebagai agape ya, agape. Jadi kita melihat pencapaian spiritual. Suami saya itu makin kesini makin sering ngaji, istri saya kesini kok sering pengajian, ya kan? Sering makin rajin baca Qur'annya, tambah khusyuk sholatnya dan seterusnya. Jadi ada satu hal yang sifatnya lebih bersifat sangat spiritual, dan itu menjadi kita damai dengan pasangan kita. Bahwa saya bertumbuh secara spiritual, dia juga bertumbuh secara spiritual. Itu yang kemudian dalam pemahaman saya yang disebut sebagai memelihara rasa suka, rasa kagum dengan pasangan kita. Baik, nah itu menarik ya, tadi dari fisik terus kemudian ke psikologis dan spiritual. Nah ini terutama untuk yang baru mau mencari Mas. Nah ini kan sebenarnya juga mungkin bisa dilihat ya di awal itu, bisa nggak sih Mas, dari 3 poin 2 poin. Kalau fisik mungkin bisa kelihatan ya, tapi untuk 2 ini kan agak susah nih Mas. Iya betul. Memang di dalam kita memilih pasangan itu tidak boleh beli kucing dalam karung ya. Yang paling pokok sebenarnya malah kita harus mengetahui psikologisnya dan spiritualnya mestinya kan. Karena di dalam agama kita perlu lihat agamanya ya, kemudian bobotnya kan, bibit, bobot, bebet kan begitu tuh. Nah, dan kita harus tahu juga terutama bagaimana karakter dia. Kalau kita tahu misalnya dengar kabar pasangan kita itu orangnya temperamental, dapat kabar bahwa dia kalau sudah marah itu tidak terkendali. Nah itu jangan sampai kita pilih. Bahasa saya itu lebih baik kita telat nikah
ketimbang salah pilih. Ya kan? Kalau salah pilih itu bisa celaka, betul itu. Nah, itu caranya ya. Makanya ketika kita memilih pasangan itu, jika memungkinkan, carilah orang yang tahu betul siapa pasangan kita ini, calon pasangan kita ini. Apakah dia punya kepribadian yang baik atau tidak? Sebagaimana spiritualitasnya, apakah dia sholat atau tidak? Minimal sholat lah, gitu kira begitu. Minimal bisa ngimami kita ketika sholat 5 waktu, kira-kira begitu misalnya ya. Nah, itu Mas Zaki. Baik. Nah, kalau prinsip saya gini Mas, nanti tolong dibenarkan ya, benar atau salah. Yang pertama itu cantik Mas, tapi yang utama agamanya Mas. Itu ambigu ya. Iya, tapi ya karena gimana ya Mas, karena cowok kan biasanya juga ada memandang fisik juga. Oh iya, nggak bisa dipungkiri. Nggak bisa gitu. dipungkiri, dan bersyukurnya cantik ganteng itu relatif. Iya, Iya kan? Iya. Nah, jadi menurut saya itu juga tidak bisa kita nafikan. Naif lah kalau kita bilang enggak apa-apa kok, yang penting cewek jadi istri saya. Kan nggak mungkin kayak begitu ya. Tingkatan imannya udah Iya enggak, gitu, yang penting dia laki-laki lah. Saya mau sama siapa aja. Ya enggak gitu-gitu juga kan. terlalu idealis. Iya, itu ya apa namanya? Satu sikap yang absurd menurut saya ya. Tetap kita melihat dari sisi penampilan ya. Kira-kira kalau disandingkan dengan kita, ya kira-kira ya cocok nggak kira-kira begitu ya. Minimal dari kacamata fotografer tuh kira-kira ya cocok atau tidak. Kalau terlalu jauh ya ya saya tidak memungkiri ada cinta yang demikian luar biasa. Contohnya ada suami yang mohon maaf sekali, dia mencintai perempuan yang secara fisik cacat, ya, gitu. Itu terjadi ya. Tapi kita ambil yang rata-rata lah, rata-rata. Umumnya kita akan mencari mereka yang secara fisik itu ya sepadan dengan kita. Yang ukur dirilah, jangan terlalu pede bahwa saya kayak artis Korea ya, dan nyari istri yang kemudian mesti kayak Blackpink misalnya, begitu repot juga gitu ya. Nah jadi kita juga harus ngerti kira-kira kayak kita ini dengan dia pantas gak sih, kira-kira begitu. Gak apa-apa, cuma tadi cintanya itu dimaknai ulang, tidak lagi tertarikan secara fisik, tetapi diarahkan pada hal yang sifatnya psikologis bahkan spiritual. Betul, berarti ini ya kriterianya agak digeser ya, dari yang cuman sepele dinaikkan lagi. Iya, betul. Saya pernah dapat pepatah gitu Mas, yang menarik gitu Mas. Apa Jadi itu? kalau kita milih pasangan karena fisiknya, itu ibarat bunga mawar Mas. Waktu mekarnya cantik, tapi dia nggak bertahan lama kan Mas. Nah, itu betul sekali tuh, Mas. Iya, itu nasihat yang barangkali diungkapkan oleh orang yang kecewa barangkali. Oke Mas, kita lanjut nih Mas. Yang ketiga apa ini Mas? Yang ketiga ya. Ya. Yang ketiga itu untuk merawat cinta agar tidak berkarat ya. Yang ketiga yang perlu kita lakukan itu, kita ini perlu menciptakan momentum romantis dalam keseharian kita bersama pasangan kita. Ya, tadi teman-teman aja ketawa ketika saya manggil istri saya Ayang Beb. Kaget sih. Iya, itu cara saya untuk menciptakan romantisme. Ya, saya manggil istri saya Cinta, Hani. Betul, saya ngomong begitu ya. Makasih Hani, masakannya enak banget. Nah, ketika kita memuji pasangan dia, mengucapkan makasih ya Beb, ini enak banget. Saya ungkap begitu, saya ngomong sama istri saya itu, saya ya sama-sama Bu ya, dia bilang begitu ya. Itu cara saya untuk menjaga romantisme. Kadang kalau kita malam anak-anak sudah tidur begitu, kita lagi lapar, bareng-bareng lapar ya, kita masak ya mie instan, istri saya pasti pintar ngolah, campurin bakso macam-macam. Satu mangkok kita berdua, kita makan sambil ngobrolin anak-anak. Ya suap-suapan kadang-kadang juga kadang enggak ya. Itu imajinasi orang yang belum nikah itu. Ya, maklum. Iya maklum ya. Ya yang ngebet nikah nih kayaknya ya. Nah, jadi kita begitu-gitu sehari-hari aja gitu loh ya. Kita kadang-kadang saling menggoda ketika istri saya lagi masak saya colek begitu ya. Ada hal-hal yang sederhana atau yang paling barangkali lebih intim sebelum kita istirahat tidur kita ngobrol ya. Jangan maknai bahwa selalu bersifat seksual ya. Jadi romantisme itu bisa dilakukan dengan cara-cara seperti itu. Simple Ya, simple, tidak harus ngajak istri kemudian keluar ke resto, tiba-tiba kita tata ada semua lilin, kita siapkan bunga mawar untuk dia di hari spesial dia. Ya boleh lah. Tapi kan mahal gitu. Tekor gitu ya. Ya jadi yang murah-murah aja, yang itu ternyata berkesan loh bagi pasangan kita. Jadi dan menciptakan momentum romantis itu perlu kreativitas juga. Iya, kreativitas. Baik.
Tapi itu gimana itu Mas? Kadang tuh juga ada yang menemukan cewek yang dia standar untuk romantis juga agak tinggi itu. Nah, itu dia. Mungkin karena dia terlalu banyak lihat media sosial ya. Iya, makanya memang kalau kita punya istri yang begitu itu minta dia untuk unfollow ya, yang seperti itu ya. Di-subscribe kira-kira begitu ya. Jadi memang kita perlu juga mendidik pasangan kita ya agar dia jangan terlalu banyak melihat dunia yang sebenarnya ilusi gitu ya, begitu itu ilusi, tetapi seolah-olah sesuatu yang diciptakan secara natural gitu. Kan banyak sekali hari ini kan hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi tapi dia buat seolah-olah seperti itu gitu loh ya. Nah, makanya dengan perbincangan-perbincangan intensif, ngobrol, punya waktu bicara yang berkualitas dengan pasangan kita itu menciptakan saling pengertian, pemahaman satu sama lain gitu loh. Karena istri saya itu jujur saja, istri saya itu Mas tipe orang yang tidak belajar dengan membaca, tapi dengan ngobrol, mendengarkan, ya. Sementara saya senang membaca, hobi membaca, ya. Itu udah perbedaan ya itu ya. Sudah ada perbedaan ya kan. Tapi saya gunakan kemampuan saya membaca itu untuk mengupgrade dia, mengupdate dia. Dia pun mengupdate juga isu-isu tentang artis-artis itu dia lebih tahu daripada saya. Dan saya bisa nangkap kayak gitu loh. Nah, jadi itu ada istilahnya saling mengisi satu sama lainnya gitu loh. Tapi itu memilih waktu untuk ngobrol kualitas kan kadang ada juga ya Mas untuk ngobrol yang nggak pikir misalnya diajak diskusi atau mungkin ditanya yang tadi terkait apa sih tertariknya ke aku bagaimana itu gimana Mas cari waktunya? Sebenarnya kalau bicara waktu itu ya ngalir aja sih ya, nggak harus ditentukan harus jam sekian, berapa waktunya, siapa moderatornya, nggak begitu. Tapi kita biasa lakukan itu dalam misalnya sambil nemani istri masak di dapur, ya, sambil ngobrol di mobil, sambil jalan ngobrol sama istri saya ketika saya nganter naik motor ke pasar gitu ya, ketika anak-anak belum tidur dan seterusnya. Jadi semua sifatnya itu mengalir aja gitu loh.